Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi nih bersama Kak Sri Official. Nah, di video kali ini Kak Sri akan bercerita kisah yang berjudul Pertolongan dari Sang Elang. Bagaimana kisahnya? Ayo kita dengarkan, let's go! Pada tahun itu, tepatnya pada tahun 1270 sebelum Masehi di lembah Yunan, terdapat sebuah kerajaan yang sangat megah. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana. Itu terlihat dari wajah para penduduk negeri. Kerajaan itu bernama Kerajaan Wano atau yang biasa disebut dengan Negeri Wano. Kerajaan Wano memiliki lahan pertanian yang sangat luas, subur, dan juga makmur. Selain itu, Negeri Wano tidak pernah memungut pajak dari rakyatnya, dan rajanya sangat dicintai oleh rakyatnya. Kerajaan ini merupakan kerajaan surganya para binatang. Seluruh binatang hidup dengan bebas dan akan dikenakan sanksi bila ada yang membunuh salah satu binatang. Sang raja memiliki 2 orang putra, anak sulungnya yang bernama Kamandanu. Kamandanu memiliki sifat seperti ayahnya. Sedangkan sang adik bernama Mulawarman. Ia cenderung tidak pernah peduli dengan urusan kerajaan. Sehari-harinya, sang adik lebih sering berada di pasar untuk menjadi pendekar jalanan. Pada suatu ketika, kerajaan yang besar itu mengalami peristiwa yang sudah diramalkan 50 tahun yang lalu. Dalam ramalan tersebut, Dewa Sauji akan menurunkan wabah untuk manusia sebagai ujiannya. Peristiwa itu terjadi kala mendekati periode sang putra mahkota mengambil alih kerajaan. Putra sulung raja mengusulkan dalam menyambut wabah, kita akan mempercepat panen gandum untuk menyimpan dalam masa wabah ini. Wabah yang dimaksud adalah keringnya semua mata air di sekitar kerajaan. Pada masa awal-awal wabah, semuanya terlihat baik-baik saja. Cadangan makanan masih banyak, kendi-kendi yang terisi air masih penuh. Masa wabah paling singkat 3 tahun. Pada tahun kedua, tepatnya di malam hari, terjadi sebuah kekacauan di pusat kota karena perebutan air. Putra kedua sang raja yang selalu berada di pasar kebetulan melihat peristiwa itu. Hari berganti ke musim ketiga atau puncaknya kekeringan total. Namun, ia tak sanggup menyaksikan nyawa-nyawa yang melayang begitu saja. Walaupun hanya seteguk demi membasahi kerongkongan, mereka harus membayar itu. Sang adik pun bertekad untuk meminta bantuan di luar sana, walaupun ia tahu kerajaan Wano berada jauh dari negeri manapun. Sang adik pergi membawa beberapa prajurit. Ia pergi tanpa memberitahu ayahanda dan kakak prabunya. Setelah sampai di depan pintu gerbang hutan, ia berpikir sejenak bagaimana agar segera sampai di negeri lain. Mereka akan menembus jalur gunung. Sayangnya, itu bukan gunung hijau, melainkan gunung batu yang curam dan terjal. Seorang pengawal berkata, "Tuanku, jika kita melewati lereng gunung ini, kita tidak akan bisa menggunakan kuda. Lagi pula, kita tidak akan sanggup melewati dengan membawa beban sebanyak ini." "Baiklah, kalau begitu kita jalan kaki saja." Lalu mereka pun berjalan selama 7 hari 7 malam tanpa istirahat. Ketika putra mahkota dan para pengawalnya sudah tidak sanggup lagi berjalan, mereka pun beristirahat di sebuah batu. Mereka tertidur pulas hingga hari menjadi gelap. Ketika mereka terbangun, mereka telah mendapati diri mereka telah tersesat jauh. "Tuanku, tuanku, kita telah tersesat!" Sembari menatap tajam putra mahkota. Putra mahkota mengkerutkan jidatnya dan berkata, "Habislah kita, paman." Mereka tidak sadar, sedari awal mereka tiba di sana, ada sepasang mata elang yang sudah mengawasi mereka. "Paman, cepat cari kayu bakar, kita akan menyalakan api di sini. Kalau tidak, hewan-hewan hutan itu akan memangsa kita." Lalu paman pun menjawab, "Bukankah para hewan-hewan itu adalah teman kita? Kita telah keluar dari kerajaan paman, dan hewan-hewan hutan adalah binatang liar. Mereka tidak mengenali kita."
Baiklah kalau begitu, aku akan mencari kayu bakar di sekitar sini. Bergegaslah para prajurit mencari kayu bakar. Setelah mendapatkan, mereka pun langsung menyalakan api. Dari kegelapan malam, ada beberapa pasang mata yang sudah mengintai mereka. Mereka adalah sekelompok serigala. Ketika putra mahkota dan para prajurit sedang berbincang mencari solusi jalan keluarnya, mereka pun disergap oleh para serigala dari penjuru sisi. Sang elang betina yang melihat kejadian tersebut berkata kepada sang elang jantan, "Selamatkanlah mereka, aku mengenali mereka sejak kecil." Sang elang jantan pun berkata, "Baiklah." Lalu ia terbang dan menukik tajam menghadang serigala yang berhadapan dengan para prajurit. Sang elang berkata kepada serigala, "Jangan ganggu mereka. Kami mengenali mereka. Mereka adalah orang-orang dari negeri Wano." Pemimpin serigala maju dan berkata, "Apakah benar kalian adalah orang-orang dari negeri Wano?" "Ya, aku adalah putra mahkota kedua. Kami berada di sini karena kami tersesat. Kami hendak keluar dari hutan ini untuk mencari bantuan di negeri lain, karena kami tidak sanggup lagi melihat rakyat dan kerajaan yang bertikai karena wabah ini." "Baiklah tuanku, aku akan meninggalkanmu dan sang elang akan menunjukkan jalan keluarnya." Sang elang mengambil alih pembicaraan. "Kalian akan mengikutiku esok pagi. Kalian akan kuantarkan ke tempat yang kalian cari." "Terima kasih sang elang, kami tidak akan melupakan bantuanmu." Sang elang berkata kembali, "Aku tidak akan mengantarkanmu ke tempat yang engkau mau, tapi aku akan mengantarkanmu untuk mengambil sebuah jamur. Jamur itu akan mengeluarkan cahaya di saat gelap." Salah satu prajurit berkata, "Alangkah lebih baik jika kita pergi mencarinya malam ini. Ia akan lebih mudah ditemukan jika hari masih gelap." Sang elang pun menjawab, "Perjalanannya sangat sulit. Aku tidak yakin kalian mampu." Sang putra mahkota pun bertanya, "Untuk apa jamur itu?" "Jamur itu adalah tumbuhan tua yang hidup di dalam hutan. Jamur tersebut dapat mematahkan wabah yang terjadi di negerimu." "Lalu, bagaimana cara menggunakannya?" "Jamur tersebut cukup kalian masukkan ke dalam lubang tempat mata air keluar dan tunggu sampai tanahnya berguncang, maka ia akan mengeluarkan mata air." Sang putra mahkota berkata, "Kalau begitu kita akan mengambilnya malam ini." Sang elang berkata kembali, "Kalian tidak akan mampu. Kembalilah kalian ke negeri kalian. Biarkan aku dan istriku yang mengambilnya dan mengantarnya ke negeri kalian." "Baiklah sang elang, kami akan menuruti perkataanmu." Pada keesokan paginya, sang elang betina mengantarkan putra mahkota dan para prajuritnya menuju ke arah yang benar keluar dari hutan itu dan kembali ke kerajaan. Sedangkan sang elang jantan menempuh perjalanan siang dan malam untuk mengambil jamur tersebut. Ternyata jamur tersebut tumbuh di dalam kawah gunung Merapi. Setelah sampai di puncak gunung Merapi, sang elang pun menunggu hingga hari menjadi gelap. Setelah ia berhasil mengambil jamur tersebut, ia pun kembali ke kerajaan Wano untuk mengantarkannya kepada putra mahkota. Ketika itu, para rombongan putra mahkota baru sampai di depan pintu gerbang kerajaan. Sang putra mahkota kembali bersama elang betina. Mereka pun terheran-heran saat memasuki gerbang karena rakyat dan seluruh isi kerajaan sudah mencarinya selama ini. "Adikku, kau telah kembali. Kau dari mana saja?" "Aku mencari bantuan." "Ya, benar," salah satu prajurit berkata. "Kami mencari bantuan dan kami tersesat. Dan kami bisa kembali diantar oleh elang ini." "Betul, Paduka," jawab elang betina. "Mereka telah tersesat ke dalam hutanku, dan aku mengantarkan mereka sembari menunggu suamiku datang membawa sebuah jamur kehidupan dari Himalaya, yang mana jamur tersebut dapat mematahkan wabah yang terjadi di kerajaan Wano." Tidak lama kemudian, datanglah sang elang jantan dengan membawa jamur tersebut. "Hormat saya, wahai Paduka. Segera masukkan jamur ini ke dalam mata air." Salah satu prajurit pun bergegas mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mata air. Tidak lama kemudian, berguncanglah seluruh kerajaan diikuti keluarnya mata air yang deras. Seluruh rakyat bersukacita menyaksikan kejadian tersebut. "Terima kasih sang elang, aku tidak akan melupakan jasa-jasamu. Sesekali kami akan mengunjungimu." Lalu sang raja memberikan hadiah, yaitu sang elang mendapatkan titah. Ia menjadi penjaga di luar istana dan
ia diberikan sekantong gandum. Pulanglah sang elang, lalu rakyat pun berbondong-bondong mengambil air di mata air tersebut. Kemudian perlahan-lahan wabah itu menghilang dan tanah menjadi subur kembali. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton cerita dari Kak Sri. Semoga kalian menyukainya dan kalian bisa tertidur dengan lelap. Don't forget to subscribe and see you, bye-bye.